Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar di minggu kemarin, di mana hari Senin sampai dengan hari Jumat terlihat tekanan buyers momentum yang sangat kuat hingga mencapai di level 103.72, tapi di hari Jumat kemarin menunjukkan penurunan dan diperdagangkan di kisaran 103.5 karena kita melihatnya investor mempertimbangkan sikap hawkishnya si Jeremy Powell ya terhadap data baru yang menunjukkan perlambatan salah satunya di bidang manufaktur dan inflasi. Powell juga menyampaikan beberapa sentimen yang kemarin diungkapkan oleh rekan-rekannya dalam beberapa minggu terakhir dengan menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa perjuangan inflasi si Jeremy Powell-nya ini telah berakhir karena tingginya tingkat inflasi inti dan pertumbuhan upah serta pasar tenaga kerja yang cukup tangguh ya sampai dengan saat ini meskipun terdapat indikasi adanya pelonggaran. Dan pada saat yang sama juga ISM Service PMI ya terbaru menyoroti kontraksi yang cukup signifikan pada sektor manufaktur Amerika Serikat sepanjang bulan November sehingga gagal memenuhi ekspektasi pasar untuk penurunan yang lebih moderat. Selain itu, indeks harga PCI Amerika juga menunjukkan kenaikan sebesar 3% di bulan Oktober dibandingkan tahun sebelumnya. Menandai perlambatan dan pertumbuhan sebesar 3,4% yang terlihat pada 3 bulan sebelumnya. Kemarin juga personal spending ya. Personal spending juga menunjukkan moderasi ya, sementara klaim pengangguran ya atau unemployment claim juga terlihat masih mencapai angka tertingginya dalam 2 tahun terakhir. Artinya kondisi ekonominya masih tidak cukup bagus sampai dengan posisi saat ini. Dengan adanya hal tersebut terjadi penurunan yang cukup signifikan ya di hari Jumat kemarin sampai candle kembali lagi ditutup candle bearish dan memiliki volume perdagangan yang tidak cukup besar ya karena sebelumnya tekanan buyers ini cukup kuat. Saya melihat di sini adalah pembentukan body candle-nya ya. Pasca terjadinya drop base drop, ada bearish engulfing dimakan oleh candle impulsi bearish, body panjang besar, kemudian di 2 minggu yang lalu bodinya cukup kecil dan minggu kemarin tidak menunjukkan aktivitas seller yang cukup kuat meskipun ditutup di candle bearish. Ini menandakan bahwasanya ada sedikit tekanan buyers ya. Nanti kita akan cek seberapa besar posisinya karena dengan adanya pembentukan candle seperti ini dan minggu depan juga akan rilis salah satunya ISM Service PMI ya dan non-farm payroll ya. Non-farm payroll juga rilis di akhir Jumat. Itu pasti akan menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan terhadap indeks dolar. Kalau kita lihat dari datanya, yang pertama arah pergerakan memang masih bearish. Terlihat low-nya itu berada di level 102.46 ya. Kemudian low weekly sebelumnya di 103.17 ini menunjukkan low yang lebih rendah saat ini ya di posisi ini. Di 102.46. Kemudian high weekly juga lebih rendah tentunya di 103.72 dengan pembatasan batas breakout di weekly itu ada pada posisi 103.41 mendekati open price di level open price tahun 2023 ya, yaitu di 103.49. Memungkinkan kondisi tekanan buyers ini memungkinkan masih mencukupi ya, atau bisa terjadi bullish untuk minggu depan dengan kondisi volume yang semakin mengecil ataupun membentuk spinning top itu juga bisa terjadi. Tapi tentunya nanti kita akan coba lihat secara keseluruhan karena cukup seimbang ya naik turunnya di minggu kemarin. Maka kita lihat di minggu ini apakah ada konfirmasi impulsif bullish yang menunjukkan reversal candle atau continuation yaitu menunjukkan impulsif bearish berlanjut, maka menunjukkan tekanan seller yang cukup sangat kuat sekali.
Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame daily ya. Kita lihat time frame daily. Nah, di time frame daily untuk saat ini masih dalam posisi 3 in setup ya, masih dalam posisi bullishnya. Dan batas terakhir itu ada di area 102.82 untuk pembentukan impulsi bullish terakhir. Jadi selama 102.82 ya, selama 102.82 ini tidak di breakout, maka indeks dolar masih saya katakan bullish untuk koreksi. Meskipun di area trendline ataupun area 23,6%, 103.61 sudah ada penolakan, ada bearish pin bar. Ini juga dorongannya kuat. Makanya nanti kita akan lihat di hari Senin ya, apakah candle tutup hijau atau candle tutup bearish. Selama tidak sampai 102.82, saya masih menyatakan bahwasanya bullish masih terjadi dan bullish untuk koreksi. Oke, secara keseluruhan seperti itu ya di time frame daily. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam terlihat memang tren untuk indeks dolar ini masih dalam tren bearish. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan, area order block di posisi ini ya, di time frame 1 jam berkisaran 103.71 sampai 103.58. Ada pembentukan baik itu bearish engulfing, bearish pin bar ataupun trend down akan terjadi penurunan. Nah, ini yang kita gambarkan kemarin di analisa hari Jumat dan terjadi penurunan. Tapi penurunannya itu hanya sebatas area 103.17. Ya, posisinya di sini. Dan nanti kita lihat ini akan berlanjut atau tidaknya di volume ini. Menurut saya masih mau naik target sampai dengan area order block yang ada di posisi ini. Nah, ini ada order block. Kita akan cek apakah sejauh ini dia akan bergerak turun. Kita tandain dulu berkisaran antara 102.86 sampai dengan 102.71. Ketika area tersebut ada penolakan kembali, baik itu ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area ini, maka indeks dolar bisa dikatakan dia akan kembali lagi bullish ya untuk koreksi dengan target resisten yang terbentuk di hari Jumat kemarin atau strong high-nya di posisi ini. Kita akan tandain dulu. Ini adalah areanya. Ada strong high-nya di sini. (103.72) ini adalah strong high yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Oke? Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Secara keseluruhan tren masih bearish ya. Tapi ada pembentukan 3 in setup di time frame daily memungkinkan bullish untuk koreksi. Tapi kalau kita turunkan di time frame 4 jam, ada momentum seller yang cukup kuat ya. Ada bearish engulfing di sini dan menurut saya potensinya bisa menunjukkan aktivitas menuju area order block yang berkisaran 102.86 sampai dengan 102.71. Kalau area tersebut ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, memungkinkan dia akan naik kembali menuju strong high-nya di hari Jumat. Tapi kalau masih impulsi bearish, maka terjadinya boss atau breakout structure di bawah 102.46. Oke, ini gambaran saya untuk market indeks dolar minggu depan dan hari Senin. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk Euro USD di minggu kemarin sempat terjadi tekanan buyer yang cukup kuat ya, hingga mencapai di level 1.10171. Tapi di akhir sesi minggu terakhir ya, tekanan seller kembali lagi terjadi ketika indeks dolar menunjukkan positif ya pergerakannya sebelum terjadi di hari Jumat kemarin, dan mencapai level terendahnya hingga di area 1.08286. Jadi kita akan update terbaru di mana low-nya ada di posisi 1.08286 ya, itu menjadikan area low weekly sebelumnya ya. Kita coba tandain dulu. Di sini kita tandain, oke. Di 1.08286, kemudian high-nya di level yang lebih tinggi 1.10171 dan batas breakout weekly di breakout oleh body candle itu merupakan seller momentum yang sangat kuat ya, karena terjadi bullish untuk indeks dolar, maka Euro USD kembali lagi bearish. Dan batas saat ini ada di area 1.09432.
Artinya kalau minggu ini kembali lagi bullish breakout di atas 1.09432, maka di situ terjadi rally base rally kembali ya. Tapi di sini memiliki momentum tekanan seller yang cukup kuat. Jadi kalau kita lihat di indeks dolarnya bullish untuk koreksi, maka berdampak terhadap euro USD bearish masih berlanjut dan bullishnya untuk koreksi. Intinya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Kita lihat dulu secara keseluruhan, menurut saya di minggu ini memiliki kecenderungan bergerak bearish ya, dengan potensi low yang sebelumnya di 1.08786 ini terjadi breakout dan membentuk low baru sampai dengan 1.08286. Dan candle dibentuk spanning top. Ini sih saya melihatnya ketika candle spanning top ya. Hari Senin nanti akan menentukan. Kalau candlenya ditutup impulsif bullish, di sini menggambarkan buyers momentum cukup kuat dan akan kembali lagi bullish atau menguji resisten yang lebih tinggi. Tapi kalau membentuk impulsif bearish seperti ini, maka ini akan terjadi lanjutan penurunan yang cukup signifikan untuk euro USD. Itu gambaran saya, karena candle spanning top ini kan sebenarnya di mana buyer dan seller ini sama-sama kuat ya, tekanannya sama-sama besar, makanya tidak merubah daripada open dan close-nya ya, seimbang gitu. Jadi sempat terjadi kenaikan dan sempat terjadi penurunan. Dengan area saat ini di level high-nya ya di 1.09127, batas breakout masih sama karena dorongan seller momentum kuat itu terbentuk di hari Kamis di posisi ini, impulsif bearish-nya dengan batas breakout di 1.09692. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam ya. Seperti apa nanti hari Senin. Kalau kita perhatikan di sini untuk pergerakan di time frame 4 jam ya. Saya melihat terakhir dorongan sellernya cukup kuat sampai zona buy ini tidak ada peluang sama sekali adanya reversal candle ya atau pembentukan bullish terjadi, dan terakhir sampai dengan 1.08288 dan membentuk bullish pin bar. Sampai terakhir ada spanning top, dan di sini menurut saya akan ada potensi bullish untuk koreksi ya, karena saya melihatnya kemungkinan besar trennya akan kembali lagi bearish dan seperti membentuk head and shoulder ya. Contohnya seperti ini. Jadi seperti membentuk head and shoulder. Ini shoulder kiri, neckline, head, neckline, dan ini memungkinkan akan menguji trendline di sini nih. Ya, kurang lebih di sini membentuk shoulder kanan dan kembali lagi bearish. Ini gambaran saya. Potensinya ada seperti ini ya. Nah, potensinya ada seperti ini, jadi membentuk head and shoulder, oke, menutup dorongan seller terjadi atau tren menjadi bearish ya, secara keseluruhan seperti itu, dengan batas area menunjukkan penurunan yang cukup kuat. Batasannya di sini ya, untuk batas breakoutnya kita tandain dulu di sini. Nah, ini yang mendorong buyers kuat itu di 1.08674, oke, area tersebut. Dan ini yang terjadi breakoutnya ya, impulsifnya kuat, batas breakout 4 jam di 1.08851 ya. Ini yang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yang terjadi di hari Jumat kemarin. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam, sebentar saya akan tandain dulu. Ini ini ya teman-teman, tadi lihat ya, time frame 4 jam kan batasannya di sini nih. Nah, ini konfirmasi yang cukup kuat nih, impulsif bearish ya terjadi pukul 19 malam dan kemudian berlanjut impulsif berikutnya sampai dengan order block ini tidak ada pembalikan atau tidak ada pattern terbentuk, makanya dia tidak bergerak naik gitu. Tapi kalau ada pattern terbentuk, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah dia akan bergerak naik. Contohnya seperti ini kan volatilenya tinggi. Ini kalau diturunkan di time frame yang lebih kecil, maka ada konfirmasi pembentukan candle. Contoh di 15 menit ya. Nah, ini kan ada ya, morning star terjadi, impulsif, spanning top dan impulsif bullish. Jadi buy di sini, taking profitnya di sini. Ini kan ada area order block ya. Jadi TP-nya di sini. Ini yang saya maksud ya. Jadi secara keseluruhan seperti itu, dan sekarang kita akan kembali lagi time frame 1 jam. Order blocknya saya hapus kan tidak ada pertahanan, bahkan breakout body candle dari key support, maka di sini terjadi change of karakter ya. Trennya kembali lagi bearish untuk euro USD.
Ya, seperti ini. Dan target kenaikannya menurut saya masih memungkinkan, yang dimana area yang saya targetkan di berikutnya, oke, akan menyentuh ke area ini. Sebentar, di level ini ya. Ini adalah target untuk hari Senin besok. Target breaknya ya di 1.09.010 itu adalah targetnya. Jadi secara keseluruhan menurut saya dia akan potensi ke sini dan menguji area sini ya. Nah, ini ada unmediated shadow tepat berada trend line, memungkinkan pantau kembali area ini. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend shut down, bisa sell target sampai dengan area berikutnya adalah 1.08286. Itu gambarannya. Jadi itu secara keseluruhan seperti itu ya, masih kuat bearish. Dan ini areanya, ini saya akan jadikan zona sell di sini ya. Nah, di sini ya, ini adalah zona sellnya. Oke, berkisaran, sebentar kita tandain dulu. Ingat, zona sell ini bukan sinyal ya, tapi konfirmasi teman-teman harus pantau apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar ataupun trend shadow yang menunjukkan penurunan. Yaitu kisaran 1.09498 sampai dengan 1.09255. Dan di atasnya level tersebut ada order block dan imbalance. Menurut saya ini juga bagus dijadikan acuan ya. Ini zona sell berikutnya di sini. So, order block time frame 1 jam. Area tersebut berkisaran antara 1.09817 sampai dengan 1.09720. Apakah mungkin sampai ke sini? Ya, kalau candlenya di zona sell pertama di unmitigated shadow itu ada impulsi bullish, ya kuat dorongannya menuju ke level tersebut. Ini zona sell berikutnya. Jadi ada dua ya. Area ini juga sama. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di area ini bisa dijadikan sell momentum sampai dengan area supportnya di 1.08286. Itu gambarannya. Jadi menandain untuk entry intinya harus ada konfirmasi candle ya, meskipun dia sudah breakout trend line. Karena saya melihatnya ini kan trennya bearish ya, trennya bearish dan sudah terjadi change of character. Di atas ini ada resisten kunci. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD secara keseluruhan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita akan meneruskan di analisa berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan ya. Sampai dengan saat ini pasca terbentuknya rally base rally, impulsive bearish berlanjut continuation sampai dengan di minggu kemarin. Ini ada sedikit perbedaan ya dengan Euro USD. GBP USD cukup kuat banget bullishnya dan level high weekly di minggu sebelumnya 1.26153 terjadi breakout dan menunjukkan high terbaru di 1.27330. Kemudian low-nya juga lebih tinggi di area 1.25909. Dengan batas breakout di time frame weekly itu ada di 1.25098. Menurut saya potensinya masih cukup kuat bullish karena belum ada reversal candle ya untuk GBP USD sampai dengan saat ini. Jadi minggu depan saya masih memprediksi adanya kekuatan bullish terjadi dan akan menguji sekali lagi level 1.27330. Tinggal kita mencari area yang menunjukkan buyers momentum ya, atau peluang buy. Nanti kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Kita mulai dulu di time frame daily, kita lihat peluangnya atau kita identifikasi dulu. Oke, di time frame daily ini ada kegagalan ya, ada reversal candle, ada evening star, dimana ada long legs doji dan impulsi bearish, tapi sayangnya tidak menunjukkan penurunan. Bahkan indeks dolar melemah pun tidak berpengaruh sama sekali ya posisinya seperti Euro USD, tapi di sini menunjukkan impulsif yang sangat kuat, terjadi pullback kembali di mana strong high-nya lebih tinggi berada dalam area 1.26099. Kemudian high-nya lebih tinggi di 1.27159. Di sini posisi strong high-nya. Jadi impulsi bullish kembali dan mengambil area batas breakout di candle sebelumnya hari Kamis di breakout. Ini menurut saya buyer momentumnya sangat kuat. Dari posisi tersebut saya akan geser
Saat ini berada di 1.26231. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat di posisi terakhir, zona buy kita ya, atau order block yang di time frame 1 jam berjalan dengan cukup bagus dan dia bergerak naik. Bahkan bearish engulfing juga sempat terjadi penurunan hingga area 1.26138, tapi tidak mampu kuat turun. Dan malam itu pukul 21 terjadi kenaikan kembali ya di sini pasca sikap daripada si Jeremy Powell yang menunjukkan lebih dovish ya sebenarnya yang disampaikan, meskipun samar, dan menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar. Dan GBP/USD kembali lagi impulsif bullish, mengambil batas breakout di posisi ini dan menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sangat kuat. Dengan sekarang time frame 4 jamnya ada di 1.26292. Menurut saya buyer momentumnya kuat dari situ. Dan memang trennya bullish ya, saya sampaikan kemarin, kecuali kalau dia breakout di bawah 1.2604 dia turun, tapi di sini menunjukkan bullishnya cukup kuat. Coba sekarang kita akan cek di time frame 1 jam seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan saya punya trading range-nya itu di kisaran 1.26004 sampai dengan 1.27330, dan tentunya market sempat terjadi konsolidasi ya, membentuk bullish engulfing dan dia bergerak naik sampai ada terjadi konsolidasi di level ini. Oke. Apakah nanti hari Senin akan berlanjut naik? Tentunya kalau kita lebih berhati-hati dalam arti satu candle ini ya. Nah, ini kan sebentar kita lihat dulu. Nah, ini masih di dalam inset bar ternyata. Karena candle yang warna hijau terakhir ini ya, ini menjadikan candle inset barnya, karena posisi daripada candle sesudahnya itu berada dalam range area 1.26918 sampai dengan 1.27158. Ya, sederhananya gini. Mana dulu nih yang akan di breakout ya. Ini strong low-nya. Jadi kita akan lihat kalau dia breakout di bawah area 1.26918, maka dia akan terkoreksi ya, terkoreksi kembali sampai mendekati area order block di posisi ini. Ya, di sini nih. Nah, oke, itu bisa dijadikan zona buy di area sini ya. Nah, ini ada order block. Kita tandain dulu. Ingat, area ini bukan sinyal, tapi teman-teman harus pantau. Area tersebut memiliki probabilitas yang cukup kuat ya, adanya buyers momentum bisa terjadi di 1.26477 sampai di 1.26166. Kalau betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, 3 inset up di area tersebut, maka bisa menunjukkan aktivitas bullish seperti ini contohnya. Nah, ini range-nya dan dia akan bergerak naik. Tentunya targetnya adalah resisten kunci untuk terjadi breakout structure di level berikutnya. Itu posisinya, tapi kalau tidak ada break di bawah strong low, ya pastinya dia akan langsung menguji area key resistennya di 1.27330 sampai terjadinya breakout structure. Oke. Ini gambaran saya untuk market GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market USD Jepang Yen, saya melihatnya di sini tekanan bearishnya sangat kuat, impulsi bearishnya sangat kuat. Tren memang kembali lagi bearish dari beberapa minggu kemarin sudah saya sampaikan ya, pasca terjadinya change of character, dan tentunya posisi sekarang mendekati area trend line dan masih dalam posisinya bearish. Tentunya minggu depan masih dalam posisi bearish untuk trennya. Dan area berikutnya saya akan tandain di sini. Yang pertama yang menjadikan low weekly saya akan geser di 146.65. Kemudian high weekly-nya ada di 146.67 karena sudah breakout daripada impulsi bullishnya ini yang berhasil. Ini saya batasin area saat ini berada di 149.39. Kalau area tersebut kembali lagi bullish, maka tren akan bisa kembali lagi bullish. Tapi saat ini tren bearish karena tidak ada reversal candle yang menunjukkan bullish terjadi. Sekarang kita lihat di time frame daily ya. Untuk time frame daily ini sudah ada breakout. Ini sangat kuat ya, bearishnya, hati-hati. Kenapa? Anda bisa lihat secara kasat mata. Ini ada bullish engulfing, ada reversal candle. Tapi ternyata high-nya, strong high 148.52 tidak mampu di break. Tapi ini bahkan mampu nge-break area
147,23. Nah, ini impulsi bearish seperti bearish drop, base drop. Nah, maka menurut saya potensinya untuk minggu depan akan kuat bearish, begitu juga dengan hari Senin. Ini low-nya terakhir area support 146,65, kemudian high-nya di sini ada di posisi lebih rendah ya, 148,34, dan tentunya ada bearish engulfing. Tetap saya akan menggunakan Fibonacci retracement. Saya akan mencari area koreksinya ya untuk di minggu depan, khususnya di hari Senin. Oke, di sini kita akan tandain dan kita lihat di time frame 4 jam sekarang. Oke. Ini time frame 4 jamnya. Ingat kemarin sudah saya sampaikan juga, dimana kalau breakout daripada area konsolidasi seperti ini, dia akan bergerak turun ya, saya tandain. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam akan terlihat. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nonton analisa daripada zona forex, nah, ini batasan bawahnya di sini ya, di 147,60 di break oleh candle ini, pulse bearish ya, meskipun tipis ya, tapi di breakout dan dia retest ya, retest trend line ini kan ada trend line. Kalau kita tarik seperti ini, nah ini posisinya ya. Nah ini ya, retest ke level tersebut, kemudian melanjutkan impulsi bearishnya sampai membentuk low baru di 146,65. Memang secara keseluruhan belum mengambil body candle ini yang menjadikan tantangan untuk minggu depan. Tapi ya kalau dia breakout dan close di bawah itu, maka terjadi breakout structure kembali gitu. Tapi kalau setelah breakout structure ya, ini target koreksinya yang sudah kita gambarkan tadi. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini areanya koreksinya ya di 147,09, 147,37 ya, itu areanya. Oke, sekarang kita akan lihat, tapi ini sudah mendekati atau hampir ya breakout di bawah area support kuncinya. Jadi menurut saya ini rawan akan terjadinya breakout, apalagi di akhir sesinya ditutup candle bearish. Jadi memungkinkan yang pertama untuk hari Senin sesi Asia, kalau terjadi bearish dan close body candle, maka ada boss breakout structure di posisi ini ya, ada penurunan. Tapi kalau posisinya setelah turun, apakah akan turun terus? Ya tentunya saya kalau untuk update terbaru di sini ya, untuk sekarang memungkinkan akan menguji sekali lagi. Ini ada gap position di sini, kurang lebih area koreksi yang di 236 sampai 382 di posisi ini. Tinggal pantau aja di sini. Nah, ini setiap level ini kita harus pantau. Kalau ada terjadi kenaikan kembali ya menuju ke sini, ini pantau nih area ini ya. Apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down, maka dia akan kembali lagi bearish. Itu gambarannya. Ya, meskipun ada kenaikan dulu gitu. Tidak ada break area sini, tidak ada breakout structure, dia naik dulu ya, ini area pantaunya. Level sell-nya di area sini untuk zona sell-nya. Tapi ingat, harus ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down di area tersebut, baru memungkinkan market akan kembali lagi bearish. Karena trennya ini adalah trend bearish. Oke? Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.